Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas ya videonya Otomotif TV yang membandingkan antara NMAX Turbo dengan PCX 160. Iya, unik juga ya, karena NMAX Turbo ini kok kayaknya dapat perlakuan beda dari motor lain gitu ya. Kenapa kok cuma masih Otomotif TV saja gitu ya, padahal sebelumnya yang muncul duluan kalau nggak salah dari vlogger-vlogger ya dari Otomotif TV-nya telatnya ya, mungkin karena editing, karena ya harus ditambahin macam-macam kan ya. Tapi yang jelas hasilnya seperti itu. Yang keluar duluan adalah dari Otomotif TV. Entah apakah nanti dari Iwan Banaran bakal bikin video perbandingan juga, karena dulu Iwan Banaran pernah buat video antara PCX dan NMAX 160, dan ya entah mengapa yang DBL betulan itu adalah PCX 160. Dari hasil akselerasinya dari awal motor NMAX Turbo itu betul-betul mendominasi ya, dan nggak kekejar. Jadi setelah akselerasi yang luar biasa mulai dari 0 sampai 80, setelah itu nggak kekejar. Tapi mungkin ya kurang panjang ya treknya ya, karena ya untuk balapan seperti itu ya mungkin harusnya seperti ketika membandingkan NMAX New dengan PCX 160 ya, dimana jalur yang dipakai itu panjang sekali. Tapi ya untuk uji kali ini entah mengapa kok tidak gitu ya, disentul ya. Padahal dulu malam-malam mungkin ya balapannya uji top speed gitu. Tapi yang jelas uji di Sentul itu menunjukkan bahwa akselerasi 0-100 nya NMAX itu kencang. Padahal mungkin tenaga ya mirip-mirip, tapi jelas bahwa yang NMAX Turbo-nya lebih kencang. Mau alasan apapun itu, NMAX Turbo lebih kencang. Rolling start nggak dilakukan ya. Tapi ketika PCX sudah ninggal satu motor, ditunjukkan NMAX Turbo-nya masih bisa nyalip. Sayangnya akselerasinya hanya dibatasi sampai kecepatan 100 saja, karena ya penulis penasaran gimana kalau kecepatan dari 90 sampai ya 110 itu bagaimana. Karena ya yang namanya membuat akselerasi motor itu tetap di RPM tinggi ya mestinya bakal mempengaruhi yang di juga ya, di kecepatan tingginya juga. Karena di kecepatan tinggi rasionya tentu akan jadi apa ya, mungkin mestinya lebih berat ya kalau yang RPM bawahnya dibuat ringan. Aslinya penulis juga penasaran, pingin lihat gimana hasil dyno tenaga versus kecepatan ya. Jadi pingin lihat di kecepatan rendah memang tenaganya tinggi, jelas kelihatan, tapi di kecepatan tinggi apa masih tetap tinggi gitu dibandingkan yang mode normal. Jadi pingin membandingkan dari mode normal ke mode apa nyebutnya ya, touring ya, T itu apa jenenge. Tapi yang jelas
adanya EYE CVT yang dikendalikan secara elektronik itu membuat motor maticnya jadi bisa akselerasinya selalu di powering yang optimal, bukan selalu ya, bisa membuat kecenderungan bisa memaksa putaran mesin pada tenaga optimalnya, tenaga maksimalnya. Tapi ya entah apakah tenaga maksimal itu beneran ada di RPM tersebut, karena misalnya ya motor penulis ini pernah dyno, tenaga maksimalnya ada 2 puncak sih di RPM 9000 lupa, yang satunya 6300, satunya piro gitu ya, ada 2 puncak. Kenapa bisa ada 2 puncak? Karena ada VPA. Penulis sendiri ya pinginnya ini VPA nya diatur ya. Penulis penasaran gimana kalau VPA ini disetel aktifnya di kecepatan di RPM 7500. Tapi ya wis bola wis, itu akselerasi wis nggak bisa dipungkiri ya bahwa NMAX Turbo itu kencang. Terus dari konsumsi bahan bakar, kalau ala otomotif TV yang PCX 42, yang NMAX itu 39, mode T, mode S nya 36. Entah ukurnya pakai cara apa itu, mestinya sih full to full ya, harusnya full to full. Dan ya itu juga nggak dijelaskan di rentang kecepatan berapa ya, karena beda jalan ya beda kecepatan rata-ratanya ya. Jadi kalau di sini ya kecepatan 50, 60 gitu yang termasuk termasuk normal ya. Kalau di daerah lain bisa aja di bawah 40, bisa aja di atas 70, karena ya namanya lalu lintas kan kecepatannya beda-beda. Tapi ya menurut penulis angka 39 untuk mode T itu termasuk normal ya. 36 untuk mode S juga termasuk normal. Karena ya motor penulis ya sekitar segitu ya. Kalau pas agak ngirit-ngirit ya, ketika motor betul-betul kondisi 100% standar ya, ya sekitar 39 gitu. Kalau pas pakai V-Power jadi 35 km per liter. Dalam kondisi ya ada macetnya itu juga agak lama, motor kayak seperti jalan kaki gitu ya. PCX lebih irit ya, emang biasanya seperti itu. Tapi ya itu harus ditanyakan dulu bensinnya bensin apa sama-sama Pertamax atau sama-sama Pertamax Turbo. Sayangnya tidak disebutkan di situ ya. Harusnya kalau ada perbandingan seperti itu disebutkan juga bahan bakarnya ya. Yang perlu diingat juga adalah di rentang kecepatan tertentu PCX itu tenaganya nggak ada ya. Jadi ini terutama kalau untuk tanjakan ya, orang itu kalau nanjak kan kecepatan 60. Dan ya sebelumnya sudah ditunjukkan ada beberapa vlogger yang membandingkan kemampuan menanjak PCX dengan NMAX ya, kecepatan 60 ya, bukan kecepatan lain-lain. Dan di kecepatan 60 itu kemampuan PCX betul-betul seperti tercekik gitu ya, seperti nggak kuat. Entah model tuningnya bagaimana, tapi itu yang terjadi. Jadi ya sepertinya Honda itu betul-betul fokus ke konsumsi bahan bakar ya.
Jadi di kecepatan 60-an gitu motornya dibuat betul-betul lemah. Kalau dibuat gasnya nggak full, nanjak kan ya nggak mungkin full kan ya, masa ya gaspol. Entah mappingnya model bagaimana, tapi ya itu lemahnya PCX 160. Tapi ya semua ada keunggulan kelemahan kalau dari sisi performa ya. Yang masalah adalah karena dari pabrikannya itu ya yang tidak melakukan tuning dengan menggunakan bahan bakar yang di Indonesia. Penulis yakin kalau misalnya Honda atau Yamaha melakukan tuning khusus untuk bensin Indonesia, motornya bisa lebih kencang lagi. Ya penulis juga sempat sebut sebelumnya ya, penasaran gimana kalau PCX atau NMAX itu diadu dengan Silek, salah satu pakai Silek gimana. Tapi ya lihat dah, entah apa ada kesempatan atau enggak. Tapi hasil uji otomotif TV menunjukkan bahwa ya fitur turbonya itu ada gunanya. Cuma penulis ya tetap bicara, apakah memang fitur turbo itu dengan ya perbedaan harga yang sedemikian besar itu worth it gitu. Karena ya dengan segitu orang sudah bisa pakai modif yang ya bore up, stroke up, bahkan ada yang ngomong gitu, sama CVT sekalian kan 5 jutaan toh, piro sih 37 ya 4 juta ya kira-kira. Bola wis pirang juta selisih lali aku. Anggap beda 4 juta. Beda 4 juta itu sudah cukup untuk modif cukup banyak di mesin dan CVT. Nah, apakah kalau NMAX Turbo dibandingkan dengan NMAX Neo yang dimodif 4 juta itu masih lebih kencang yang turbo itu ya. Tapi walau lebih pelan pun ya sebenarnya orang masih bisa nyombong karena iya motor situ memang lebih kencang, tapi punya saya kalau pingin kencang bisa, pingin ngirit bisa gitu ya. Ono setelan nih ya memang memang ada keunggulan kelebihan masing-masing ya. Yang jelas ya modif aftermarket nggak ada yang seperti itu. Jadi orang kalau lebih mengunggulkan YECVT ya maklum, karena orang mau niru nggak bisa, masih nggak ada kan ECVT di aftermarket. Beda kalau di aftermarket sudah ada gitu, orang nggak apa-apa nggak beli yang turbo, masih bisa nambah belakangan. Tapi ya sekarang nyatanya yang menawarkan ECVT ya cuma versi turbo saja. Jadi mungkin yang nggak beli versi turbo mungkin nyesel kali ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, suara kasar. Disebut NMAX suaranya kasar. Nah itu aneh ya. NMAX itu suaranya harusnya halus, PCX kasar. Kalau NMAX-nya sampai kasar, jelas itu olinya yang masalah. Jadi oli Yamaha nggak kuat ya, nggak kuat dipakai di kecepatan tinggi, RPM tinggi sorry.